محمد وافتح من الخير اللهم يا رب صل على محمد وافتح من الخير اللهم يا رب صل على محمد وافتح من الخير اللهم وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إمام الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, putra-putri jamaah Majelis Ta'lim Adzikran Nafi'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para asatidatil fudala yang ada di hadapan kita semua, wa sahibul bait, lebih khususnya akhina fillah Al Ustaz Ibrahim, yang insya Allah kita berkumpul pada acara malam hari ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan syafaat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat, dalam acara Isra wal Mi'raj yang kita hadirkan pada malam hari ini, yaitu peristiwa yang begitu banyak, dari ilmu, dari renungan, dari hikmah, dari pelajaran, dan menjadi kesepakatan dari seluruh ulama, baik ulama tauhid, ulama tafsir, ulama hadis, bahwa kejadian Isra yang kita hadirkan di dalam memperingati pada malam hari ini hanya sekali dalam seumur hidup baginda Nabi besar Muhammad. Itu sudah sepakat, sekali dalam seumur hidup, dan pun terjadi dengan ruh wal jasad. Subhanallah, ruh dan jasad Rasulullah, dan pun terjadi dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur. Sehingga disebutkan oleh ulama tauhid, siapa yang mengingkari peristiwa Isra tersebut, maka dia sudah keluar dari agama Islam. Dikarenakan telah mengingkari apa yang Allah abadikan di dalam surah yang Allah nyatakan dalam permulaan ayat surah Al-Isra tersebut, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maka di sini terjadilah lailan, di malam hari, dan disebut dalam bentuk nakiroh, artinya hanya sebagian malam. Ya Pak ya, kejadiannya terjadi sebagian malam, bukan seluruh malam, hanya sebagian malam. Bahkan Al-Imam Dahlawi mencatatkan itu kurang lebih rubu'us sa'ah, seperempat jam doang. Ada yang lagi menyatakan thalathas saat falakiyah, dalam ilmu falak 3 jam falakiyah. Jadi terjadinya secara keseluruhan yang kita selalu dengar itu, kisah-kisah tersebut hanya terjadi di malam dan hanya sebagian malam. Maka peristiwa Isra tidak akan kita terima dengan rasio, melainkan semuanya kita percaya dengan iman kita. Bayangkan perjalanan yang Allah catatkan, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil, itu Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Perjalanan ketika zaman Rasul dengan kendaraan yang ala kadarnya ketika itu, bahkan mungkin yang tercanggih, bisa menempuh jarak 4 bulan. Dari sini kemana itu? 4 bulan. Dari Masjidil Haram menuju, balik lagi. Berapa bulan? 4 bulan lagi. Berarti berapa semua? 8 bulan.
Belum lagi peristiwa yang Allah muliakan Rasulullah, yaitu peristiwa Mi'raj dari Masjidil Aqsa, diriwayatkan oleh para seluruh ulama hadis sampai beliau menyatakan sampai ke Sidratul. Turun lagi. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin mencatatkan bahwa jarak dari satu langit ke langit yang lain berjarak 500 tahun. Berarti kalau 7 berapa? 3.500. Belum lagi ke Sidratul Muntaha. Subhanallah. Turun lagi terus terjadi keseluruhan. Makanya nih aneh bakal tanya sama antum semua yang hadir nih, kira-kira ketika kita pada zaman Rasulullah, Nabi sampai ke Masjidil Haram lalu memberikan kabar kepada kaum kufar Quraisy ketika itu bagaimana peristiwa yang beliau alami dan semuanya itu, kita kira-kira termasuk orang yang ingkar nggak tuh? Kalau bicara nalar kita bakal ingkarin nggak? Ingkari. Bicara nalar kita bakal ingkarin itu. Cuma satu orang yang membenarkan, hanya keluar dari lisan kaum kufar, anta kadzab, anta sahir, anta majnun. Ente pendusta, ente penyihir, ente gila. Allah, itu yang keluar dari mereka. Tapi cuma satu yang pasang badan ketika itu, tidak ada yang lain. Mungkin kita termasuk orang yang ingkari itu. Siapa itu adalah Sayyidina Abu Bakar, sampai dapat gelar Siddiq, sampai beliau menyatakan jangankan peristiwa seperti itu, kalau keluar dari lisan orang ini lebih dari peristiwa itu, niscaya aku benarkan dia. Itulah benarnya pakai maka disinilah sampai disebutkan ya di dalam Maulid Daibah, tsumma aruddahu minal arsh qabla an yabrudal farash wa qad nala jamilal matalib. Dulu Pak, zaman di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan ini udah masuk musim panas. Di mana di sana Timur Tengah panasnya luar biasa. Di antara hal yang membuat kita bisa tidur nyenyak, kita siram dulu tuh kasur. Itu kejadian waktu pas kami belajar di Hadramaut begitu. Ya. Tahun 2005 kita berangkat masih nggak banyak AC. Bikin kopi gampang banget, langsung nyalain aja tuh keran, langsung panas. Tuh keran. Rajab, Sya'ban, makanya Ramadan diambil dari akar kalimat rombok, artinya syiddatul har, itu puncaknya. Nah ini Nabi katakan di dalam Maulid Daibah, aku dikembalikan dari arsy sebelum kering kasurku. Berarti masih banyak. Maka disinilah para hadirin hadirat, hal yang sangat kita perhatikan di dalam hikmah acara Isra wal Mi'raj ini, bagaimana keutamaan dan keunggulan serta kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad. Makhluk yang tidak ada satupun mereka, bahkan Nabiun Mursal atau Malakun Muqarrab, Nabi yang diutus atau malaikat siapapun mereka, bisa menyaingi kedudukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita punya nenek moyang Nabi Adam alaihissalam. Beliaulah yang pertama kali bertawassul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan, ya Rabbi inni as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ghafarta. Ya Allah, demi kemuliaan Muhammad, Engkau ampuni diri. Ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan suatu kesalahan sampai disebut beliau berpindah tempat, maka apa yang beliau jadikan senjata ampuh untuk diberikan maaf oleh Allah, tidak lain tidak bukan adalah ketika Nabi Adam bertawassul kepada cucunya baginda Nabi besar Muhammad. Maka ketika itulah Allah menyatakan, kaifa arafta Muhammadan wa lam
Bagaimana engkau tahu ya ada Muhammad sedangkan aku belum ciptakan dia? Maka dijawab oleh Nabi Adam alaihissalam, ya Rabbi, lamma khalaqtani wa nafakhta fiyya min ruhik rafa'tu ra'si. Ya Allah, ketika engkau ciptakan aku, engkau berikan ruh di dalam jasadku, maka aku angkat kepalaku, faraitu ala qawamil arsh, maka aku dapatkan di atas pondasi Arsyur Rahman maktuban la ilaha illallah Muhammadun. Di situ aku melihat setiap dari pondasi tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur. Fa'alimtu, di situ aku mengetahui annaka lam tudif ila ismik illa ahabbil asma'il khalqi ilaik. Di situ aku tahu ya Allah, tidaklah engkau mensandarkan zatmu kepada nama seseorang, melainkan nama itu yang paling kau cintai. Allah, namanya aja Allah cinta. Ini namanya Allah cinta. Nama Muhammad itu yang paling Allah cinta. Maka disitulah Allah menyatakan sadaqta ya Adam. Betul ucapan ya Adam. Idza sa'altani bihaqqi ghafartu lak. Kalau engkau minta dengan keberkahan nama tersebut, niscaya aku ampuni kamu. Laula Muhammadun ma khalaqtu. Tanpa Muhammad aku tidak ciptakan kamu. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan Rasulullah. Makanya seluruh apapun mukjizat, kelebihan, keistimewaan yang Allah anugerahkan, baik dari para wali Allah, baik dari para nabi Allah, baik dari para Rasulullah, melainkan seluruhnya Allah berikan pula kepada Rasulullah. Bahkan Allah berikan seperti dan mungkin juga Allah berikan melebihi dari mereka. Kenapa sebabnya? Dikarenakan seluruhnya bermuaranya kepada nur baginda Nabi besar Muhammad. Sampai di Burdah disebutkan wa kullu ayin ata rusulul kiramu biha. Setiap mukjizat yang Allah berikan kepada para rasulnya yang mulia, fa innaha tasalat min nurihi bihi. Maka sungguh semuanya ini bersambung kepada nur baginda Nabi besar Muhammad. Maka dalam peristiwa itulah Allah menghibur Rasulullah. Dalam peristiwa Isra itulah Allah berikan amanat Nabi, yang mana dengan sebabnya Allah muliakan Rasulullah dan pula bagi umat baginda Nabi besar Muhammad. Ketika Nabi sedang berjalan, dalam suatu riwayat ketika Nabi sedang berjalan pada peristiwa Isra tersebut, Nabi mendapatkan beberapa kaum. Mereka dalam keadaan memecahkan kepala mereka. Hancur itu kepala, mereka pecahin, dan Allah ciptakan kembali kepala tersebut seperti semula, dan mereka lakukan lagi pecahin dengan batu sampai hancur lagi, begitu terus. يا رب صل على محمد وافتح من الخير والأمولا. يا رب صل على محمد وافتح من الخير والأمولا. يا رب صل على محمد وافتح من الخير والأمولا.